Bos Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu paling mengerikan lagi pemirsa. Untuk bungkusan bongkahannya aja pemirsa mengerikan jarongnya. Oh ternyata bongkahannya seperti ini. Oh bergetar pemirsa. Benar agak lain ini batu. Untuk pilihan ringnya pemirsa ada dua. Cuman yang bakalan dipasang nantinya cuman satu. Coba kalau batunya bentuknya begini jarongnya pemirsa, bisa-bisa harga satu cincinnya bisa 25 jutaan. Sebelum kita olah batu ini pemirsa, pelan-pelan kita perhatikan dulu motif terluar pada batu ini. Kalau buru-buru untuk mengolahnya, ya mana tahu bagian kulitnya. Sekilas motif terluar pada batu ini seperti ular naga lagi melingkar-lingkar, tapi saya belum menemukan kakinya di mana. Takut kelamaan ya pemirsa, segera kita eksekusi. Kita putuskan saja batu ini. Kita kupas dulu sebagian pemirsa. Memang pemirsa, kalau untuk proses menggosok, mengambil batu bermotif, bisa tiga kemungkinan. Bisa didapatkan motif di paling terluar pada kulit. Yang kedua, bagian kulitnya dikupas. Nah, yang ketiga di bagian tengahnya pemirsa. Soalnya ini batu benar jelas ini batu bukan batu kristal banget. Masih banyak mengandung corak dan motif. Bagian memang yang punya batu ini pemirsa sudah menerawang batu ini. Sudah disenter-senter pemirsa. Batu ini nggak terlalu plong. Makanya itu pemirsa yang punya batu ini menyerahkan pada kita gosok batu ini sebagus mungkin. Sejauh proses pengupasan batu ini pemirsa, untuk kekerasannya luar biasa. Oh itu tadi pemirsa. Kalau masalah getaran, batu ini pas dipegang semenjak di dalam bungkusan, getarannya berasa banget pemirsa, cenat-cenut. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai-sampai pemirsa kuping pun ikut bergetar. Lah coba itu. Pemirsa, tampaknya tadi sudah kita kupas sebagian. Belum ada tanda-tanda motif. Nah ini sudah kita potong dua. Oh ternyata pemirsa dalamnya berlapis-lapis seperti kue lapis legit. Dikarenakan bagian kulit terluarnya pemirsa tidak ditemukan motif, jadi kita putuskan untuk mengambil motifnya. Kalau ini Sulaiman kendit garis lurus tidak dapat, jadi ini ringnya salah satu kita bulatkan pemirsa seperti bulat koin. Semoga langkah terakhir kita putuskan untuk mengambil motifnya Sulaiman mata atau sumur Bandung atau juga pusar bumi. Kita belah lagi pemirsa ini batu. Kita fokuskan pemirsa untuk mengambil motif pusar buminya. Kira-kira apakah kita berhasil pemirsa? Dan sebagus apa motif yang akan kita ambil hari ini? Jangan kemana-mana pemirsa, simak terus video ini sampai habis. Mohon bantuannya juga pemirsa, support terus channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik agar terus bersemangat dan terus berkembang. Bantu support dan dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum. Tekan tombol lonceng, tulis kolom komentar, dan bagikan videonya ke teman-teman lainnya pemirsa. Oh ya pemirsa, batu paling mengerikan kali ini. Dalam setahun terakhir ini pemirsa, banyak musibah di mana-mana, banjir bandang. Nah, si bapak yang punya batu ini pemirsa, tinggalnya agak di pinggir kali. Nah, di pinggir kali tersebut pemirsa, ada lokasi pemakaman umum. Dikarenakan debit air sungai meluap dari biasanya hingga terjadi banjir bandang. Bagian pemakaman umum tersebut pemirsa, ada yang terkikis dan longsor pemirsa ke bawah arus air banjir bandang. Nah, pas ketika debit airnya sudah menyusut pemirsa, karena posisi pemakaman umum tersebut berada di tebing, yaitu dia pemirsa ada sebagian
Makamannya sudah hanyut, terbawa dengan tulang belulangnya. Dan ada juga sebagian pemirsa masih kelihatan beberapa kain kafan agak berantakan dikarenakan makamnya sudah hancur tergerus air. Nah itu dia pemirsa, pas si bapak ini ikut bergotong royong untuk merapikan kembali makam-makam yang sudah rusak. Nah batu ini pemirsa ditemukan sama si bapak ini pas di sebelah kain kafan yang masih berantakan. Isinya batu ini masih menempel di tebing pemirsa. Karenakan si bapak ini termasuk orang yang berani. Karena batu ini pas menempel di tebing pemirsa dilihatnya agak aneh. Lalu dicongkelnya. Pas dicuci nggak taunya motif terluar pada batu ini benar-benar agak ngeri. Jadi Pak ini meminta pada Pak RT yang lagi ikut gotong royong agar mengizinkan membawa batu ini pulang. Karena penasaran terus si bapak ini pemirsa datang ke kita minta digosokin batu cincin. Sudah kita lewati proses penggosokan. Bagian bawah batu ini sudah kita simetriskan, sudah kita posisikan motifnya di tengah-tengah. Ini tinggal tahap akhir penggosokan dengan cara digoyang-goyang untuk memastikan batu ini benar-benar rata seluruh permukaannya. Selesai sudah pemirsa, kita gosok batunya. Lanjut kita proses pengkilapan. Untuk amplas pada batu ini kita gunakan amplasnya ukuran 150 dan ukuran 1000. Oke, amplasnya sudah ready, segera kita pasang di mesin amplas. Tanpa tunggu lama-lama kita proses pengamplasan batu ini agar cepat mengkilapnya. Kita mulai tahap awalnya, bagian bawahnya terlebih dahulu kita amplas sampai halus dan sampai hilang bekas gurindanya. Sudah halus pemirsa bagian bawahnya, segera kita pasang setik untuk proses selanjutnya agar pengamplasan bagian atasnya lebih mudah. Selanjutnya kita proses pengamplasan bagian atasnya pemirsa sambil kita simetriskan. Setelah dipastikan nanti pengamplasan bagian atasnya sudah hilang bekas gurindanya, kita haluskan lagi menggunakan amplas ukuran 1000. Ini dia pemirsa amplas ukuran 1000-nya kita pasangkan. Lanjut lagi proses pengamplasan yang halus. Kita amplas batu ini sampai halus dan mengkilap. Tentunya batu ini biar lebih mengkilap kita finishing lagi menggunakan serbuk intan. Sudah halus batunya diamplas, lanjut ringnya juga kita rapikan dulu pemirsa sebelum kita poles dengan serbuk intan. Karena ring pada batu ini bekas dipakai, jadi agak berantakan, jadi kita amplas juga biar kelihatan simetris. Kita siapkan kulit poles, kita tuang serbuk intan, kita oles minyak baby oil seperti biasa batunya. Kita poles sampai mengkilap-kilap atas dan bawah. Mengkilap sudah pemirsa, atas dan bawah batu ini kita poles dengan serbuk intan. Lanjut kita pasang ringnya menggunakan selongsong besi palu dan paku. Seperti ini pemirsa, kita getok-getok dulu, kita posisikan batunya berada di tengah-tengah. Tahap akhir kita ketrik agar benar-benar rapi dan rapat bagian lehernya. Tentunya kita kikir juga biar lebih rapi bekas ketrikannya. Pemirsa, begini rupanya hasil akhirnya, seperti ada tompelnya pemirsa. Nah, tompel di tengah pada batu ini agak kontras dengan warna pada alasnya pemirsa, berwarna brown atau coklat kemerah-merahan. Itu tadi pemirsa, lumayan rapi pemirsa. Yang tadi kita namakan motif pada batu ini pusar bumi, benar-benar berhasil kita dapatkan. Ada 3 nama pada batu ini pemirsa: Sumur Bandung, Pusar Bumi, Sulaiman Mata. Disorot cahaya benar kemerah-merahan pemirsa. Masuknya ini batu bertuah
batu paling dicari para kolektor handal. Semakin sempurna motif pada batu pusar bumi, semakin tinggi pula nilai dan harganya pemirsa. Semoga si Bapak senang dengan hasilnya. Terima kasih.